Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya tetap membaca kitab Fathul Mu'in, masih di seputar bab puasa yang membatalkan puasa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, tolong di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan puasa, wastiqaatin, dan amri muntah dan sengaja muntah, aitis tid'ai qain, yakni amri muntah, wa illam ya'ud, dan walaupun tidak kembali minhu dari itu qai, syai'un, apa itu sesuatu, lijaufihi, kepada perutnya shaim. Terus yang membatalkan puasa yang selanjutnya yaitu sengaja muntah walaupun tidak ada yang kembali masuk ke dalam perut, itu tetap membatalkan puasa. Bi antaqayyah, dengan harus muntah siapa itu orang, mungkisan, dengan menungging. Misalkan ia sengaja membuat muntah-muntah tersebut dengan cara menungging, maka puasanya batal. Au adah, atau kembali apa itu syai' biwairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihan orang. Bahwa maka itu shaim muftirun, yaitu membatalkan puasa, li'aini, karena adatnya qai. Kalau ada yang masuk dengan sengaja dari muntahan tersebut, maka puasanya itu batal. Idza ghalaba, apabila mengalahkan apa itu qai hu kepada itu shaim, walam ya'ud, dan tidak kembali apa itu qai minhu dari itu shaim, au min rikihi, atau dari ludahnya shaim, al mutanajjisih, yang terkena najis, bihi, sebab itu qai, syai'un, apa sesuatu, ila jaufihi, kepada perutnya shaim, ba'da wusuli, setelah sampainya syai' li haddidz zahiri, ke batas bagian luar. Au ada, atau kembali apa itu syai' bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihan orang yang berpuasa, fala yuftiru, maka tidak batal puasa siapa itu shaim, bihi, sebab itu qai. Adapun bila muntah itu terjadi tanpa bisa ditahan lagi, artinya muntahnya itu tidak bisa ditahan serta tidak ada yang masuk ke dalam perut, atau tidak ada air ludah yang terkena najis yang bercampur muntah, tapi sebelum muntah itu melewati batas daerah luar, atau ada yang masuk tapi tanpa diusahakan, maka puasanya menjadi batal. Kalau ada yang masuk tanpa diusahakan, maka puasanya itu menjadi batal. Tapi kalau tidak bisa ditahan, maka puasanya tidak batal. Lil khabari, karena lil khabari sahihi, karena ada hadis yang sahih, bidzalika, dengan itu istiqa, karena berdasarkan hadis yang sahih, seperti itu. Terus selanjutnya, la, tidak batal apa itu puasa, bi khal'in khomatin, dengan sebab mengeluarkan riya, minal batinih, dari dalam, awid dimari, atau dari otak,
ilal zahiri, ke daerah sampai ke daerah luar. Puasa tidak batal sebab sengaja mengeluarkan lendir dahak perut atau sengaja mengeluarkan dahak otak ke daerah luar, maka itu tidak membatalkan puasa. Fala yuftiruh, maka tidak membatalkan maka tidak batal itu puasa bihi dengan itu kolon in laqotoh, jika mengeluarkan itu shaim kepada itu nohuma litigraril hajati, karena bolak-baliknya hajat, ilaihi kepada itu kolon. Puasa tidak menjadi batal jika dikeluarkannya karena keadaan membutuhkan untuk berbuat demikian, maka puasanya itu tidak menjadi batal. Imma lawibtala'ah, adapun jika menelan siapa itu orang yang berpuasa kepada itu nuhuma ma'al qudrati, sertanya bisa ala lafia terhadap untuk mengeluarkan nuhuma ba'da wusuliha, setelah sampainya nuhumah li haddid zahiri, kepada batas bagian luar. Adapun jika lenggir tersebut setelah sampai ke daerah luar lalu ditelan lagi padahal ia mampu untuk mendahakkannya, maka secara pasti puasanya itu menjadi batal. Apa itu yang dinamakan batas luar? Wahwa, yang itu utawi itu yang dinamakan haddul zahir makhrajul ha'i, yaitu tempat keluarnya huruf ha al muhmilati, yang tidak bertitik, fayuftiruh, maka batal apa itu puasa qat'an, secara pasti, maka puasanya menjadi batal secara pasti. Huruf ha itu di sini ha. Kalau keluar dari sini ditelan lagi maka puasanya itu batal. Para sahabatku yang dimuliakan Allah. Terus sekarang bagaimana kalau perut orang yang berpuasa itu kemasukan lalat? Bagaimana hukumnya? Lau dahwalat, jika masuk al-dzubabatu ataupun apa itu lalat jaufahu kepada perut orang yang berpuasa, aftara, maka batal puasa siapa itu shaim bi ikhrajha, dengan mengeluarkan al-dzubabah mutlakon, secara mutlak. Jika ada lalat masuk ke perut orang yang berpuasa, maka secara mutlak puasanya itu akan batal bila mengeluarkan lalat tersebut, baik lalat tersebut membahayakan atau tidak. Kalau dikeluarkan di dalam perut maka puasanya batal. Terus sekarang bagaimana kalau ada lalat yang berada di dalam perut itu membahayakan? Bolehkah kita mengeluarkan lalat di waktu puasa? Jawabannya adalah wajazah, dan boleh lahu kepada itu orang indoroh, jika membahayakan hu kepada itu shaim baqauha, apa itu tetapnya dzubabah ma'al qodoi, sertanya mengkodok puasa. Jika dengan tetapnya lalat di dalam perut mengakibatkan kebahayaan, maka ia boleh mengeluarkan lalat tersebut, akan tetapi ia setelah nantinya ia wajib mengkodok puasanya. Artinya puasanya itu tetap batal, kama seperti sesuatu afta yang telah berfatwa bihi kepada itu ma syekhuna, siapa itu guru kami Ibnu Hajar, sebagaimana yang telah difatwakan oleh guru kita Ibnu Hajar. Terus yang membatalkan puasa yang selanjutnya, wa yuftiruh, dan batal apa itu puasa bidukhuli ainin, dengan sebab masuknya benda tampak, wa ingqallat, dan walaupun sedikit apa itu ainun, ilama kepada sesuatu, yusamma yang dinamakan apa itu sesuatu, jaufan kepada rongga dalam, ai jaufa ma tekas
yakni rongga dalamnya orang, marroh yang sudah lewat siapa itu man, kabatini udunin seperti masuk ke dalam telinga. Puasa menjadi batal sebab kemasukan benda tampak seperti kemasukan air, bukan udara maksudnya. Sekalipun hanya sedikit yang masuk ke dalam bagian yang disebut tadi, atau rongga bagian dalam, walaupun sedikit yang masuk ke rongga bagian dalam, maka benda tanpa itu membatalkan puasa. Contoh, apabila benda tampak itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam perut, masuk ke dalam hidung, maka puasanya itu menjadi batal. Wa ihlilin, dan masuk ke tempat keluarnya air kencing. Wawa, dan apa itu, dan utawi itu ihlil, makhraj baulin, yaitu tempat keluarnya air kencing, walabanin, dan tempat keluarnya air susu. Nah, puasa bisa batal bila benda tampak tersebut masuk ke tempat keluarnya air kencing dan masuk melalui keluarnya air susu, maka puasanya menjadi batal. Wa illam yujawir, dan walaupun tidak melewati apa itu ainun al-hasyafatah, kepada itu hasyafah, awil hilmata, atau kepada puting susu, sekalipun tanpa melewati kepala dakar atau puting susu, wa usuli usbu'il mustanjiyati, dan sampainya jari-jari orang perempuan yang istinja, ila waraimas, hingga ke belakang sesuatu, yadharu, yang tanpa apa itu sesuatu, min farja, dari farjinya al mustanja, inda juluzia, ketika duduknya al mustanjia, ala qadamaiha, terhadap kedua tumitnya mustanjia, muftirun, yaitu membatalkan puasa. Terus yang membatalkan puasa adalah sampainya jari-jari wanita dikala istinja, jari-jarinya itu ketika cewek, hingga jari itu melewati bagian vaginah yang tampak ketika dalam posisi jongkok, maka membatalkan puasa. Maka dari itulah kalau cewek di waktu puasa itu tangannya itu jangan sampai dibengkokkan begitu. Nah, diginiin aja supaya puasanya tidak batal. Dan ini harus diperhatikan bagi para wanita agar jarinya ketika cewek jangan sampai melewati bagian vaginah. Semoga para wanita-wanita bisa memahami di dalam hal ini. Terus selanjutnya, wakada, dan begitu juga batal wusul ba'dil anbilati, utawi sampainya sebagian ujung jari, ilal masbaroti, kepada otot lingkar atau bol. Terus begitu juga dengan sampainya sebagian ujung jari hingga mencapai otot lingkar, itu bisa membatalkan puasa. Maka dari itulah ketika cewek atau istinja, sebagian jarinya jangan dibengkokkan begitu. Kalau lagi cewek itu takutnya apa? Takutnya mencapai otot lingkar atau takutnya mencapai ebolnya. Dan ini berlaku bagi kaum laki-laki atau perempuan. Supaya apa? Supaya puasanya tidak batal. Maka hal ini perlu diperhatikan. Kada begitu juga atlaqoh, yang telah memutlakkan hu kepada al-qadi, siapa itu Imam al-qadi, sebagaimana hal ini yang dimutlakkan oleh Imam al-qadi yang bernama Imam Husain. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini membuang air besar
di siang hari apa di malam hari. Yang lebih afdol itu di bulan puasa itu membuang air besar apa di malam hari apa di siang hari. Jawabannya adalah qalah, berkata waladuhu, siapa itu putra dari Imam Subki, wa qaulul qadi, dan utawi perkataan Imam Al-Qadi, al-ihtiyatu, utawi yang lebih berhati-hati, ayyatawawatoh, harus buang air besar siapa itu shaim, billailih, di waktu malam. Putra Imam As-Subki berkata, perkataan Imam Al-Qadi untuk lebih berhati-hati hendaknya membuang air besar itu dilakukan di malam hari. Itu bukan diperintah, enggak. Yang lebih afdol membuang air besar di bulan puasa itu lebih afdol di malam hari. Apa maksudnya? Muraduhu, yang dimaksud itu Imam, anna iqa'ahu, sesungguhnya terjatuhnya tagawud, fihi, di dalam itu lail, khairun, yaitu lebih baik, minhu, daripada tagawud, fin nahari, di waktu siang. Maksudnya membuang air besar di malam hari lebih utama daripada membuang air besar di siang hari. Supaya apa? Li'alla yasilah, supaya harus tidak sampai syai'un, apa itu sesuatu, ila jaufin, kepada rongga bagian dalam, ila jaufi masyrabatihi, kepada rongga dalamnya otot lingkarnya shaim. Supaya apa? Supaya sesuatu tersebut tidak ada yang masuk ke rongga dalam otot lingkar. Takutnya kenapa di malam hari? Takutnya ada air masuk ke otot lingkarnya. Karena kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, maka puasanya itu menjadi batal, seperti itu. La annahu, tidak sesungguhnya shaim, yu'maruh, ini diperintah siapa itu shaim, bitakhirihi, dengan mengakhirkan membuang air besar, ilal laili, di waktu malam, bukan berarti ia diperintah mengakhirkan berak sampai malam hari, bukan perintah itu. Cuman yang lebih afdol itu di malam hari. Kenapa? Li'anna ahadan la yu'maruh, karena sesungguhnya seseorang la yu'maruh, yaitu tidak diperintah siapa itu ahad, bimodorotin, dengan hal yang membahayakan, fi badanihi, di dalam badannya ahad. Kenapa? Sebab seseorang itu tidak akan diperintah melakukan sesuatu yang membahayakan tubuhnya sendiri. Jadi cuman yang lebih afdol saja, membuang air besar di bulan puasa itu lebih afdol membuang air besar di malam hari daripada membuang air besar di siang hari. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wa in tajid aibam fit targhibi wal i'rab fakun muslihan bit tasawwib. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sudilah bagi para masyayikh, para guru, para asatidz untuk membetulkannya, dan silakan berkomentar di kolom komentar yang sudah ada. Kritik dan sarannya saya tunggu. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.